sekarang ada Cadbury di warung. Aku bisa beli pakai uangku sendiri. Nikmati rasa lezat Cadbury yang sama hanya dengan Rp2.000. Kini hadir di warung terdekat. Mas Rafki, Mbak Yunda tolong jawab saya kenapa Mas? Ada apa-apa yang terjadi Mas? Halo? Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Ya bisa juga aku bikin kamu tersenyum, Mayuna. Teruslah tersenyum. Jangan pernah bersedih lagi. Halo Mbak, saya mau lihat hasil tes lab pemeriksaan anak saya. Apakah sudah bisa dilihat? Ada bukti cek labnya, Pak? Yang dibawa sekarang? Ada. Ini hasilnya masih butuh beberapa hari, Pak. Nanti kalau udah selesai, pasti kami kabar. Ya sudah. Terima kasih ya. Ma, Ngapain di sini? habis cek darah aja, tapi hasilnya belum keluar, masih beberapa hari lagi. Oh gitu. Yuk, makasih ya. Papa, tapi Mama lapar. Kita makan di kantin dulu ya. Boleh. Yuk. Habis ini minum kopi nih. Nah, ini dia. Misi, Mas. Ini kopinya. Ya, kasih ya. Silakan. Makasih. Itu kamu diapain? Minumnya gini lebih nikmat. Gini, Pelan-pelan aja makannya. Gini nih, kayak gini nih. Itu kamu punya kamu masih panas ya? Wah, serasi banget ya. Pasangan pengantin baru ya. Semoga semawa selalu ya. Bu, ini semuanya jadi berapa, Bu? Semuanya jadi 65.000, Mas. 5.000. Ya udah. Ambil aja kembaliannya. Wah, makasih ya Mas ya. Saya doain biar langgeng. Pak Hendra. Iya. Kondisi pasien sudah stabil. Tadi pasien pingsan karena kelelahan dan stres berat. Stres berat.
Tapi kayaknya dia lagi hamil ya, Dok. Belum ada data medis yang mendukung itu, Pak. Saya lihat dia pergi ke klinik kehamilan, makanya saya curiga. Baik, untuk memastikan kita akan lakukan USG pada pasien ya, Pak. Kamu duluan. Aku cuma mau minta maaf aja karena aku seharusnya jaga sikap biar orang nggak sampai salah paham sama kita. Harusnya aku tahu batasan aku. Kita hanya ipar aja. Oh, harusnya aku yang minta maaf. Akunya yang nggak bisa jaga sikap. Iya udah kalau gitu kita sama-sama aja jaga sikap dan sama-sama tahu batasan. Karena sekarang fokus kita tuh cuma satu, kita harus menelusuri email misterius itu. Ya, aku paham. Kita harus menemukan Mas Rafka. Semakin cepat kita temukan Mas Rafka, semakin baik. Ya. Aku paham kok, kamu juga pasti gak ngerasa nyaman ada terus di samping aku. Sedangkan aku cuma ipar kamu. Bukan gitu, Rafki. Semakin cepat Mas Rafka ditemukan, semakin mudah aku melupakan perasaan ini. Aku nggak boleh jatuh cinta lebih dalam sama kamu. Miyamor, kamu sadar juga. Miyamor. Sabar, Miyamor. Aku panggil dokter dulu ya. Dokter! Dokter, Miyamor udah sadar, dokter. Tolong dicek, dokter. Gimana, Dok? Syukurlah, Pak. Kondisi pasien sudah stabil. Soal kehamilannya bisa diperiksa sekalian nggak? Bisa, Pak. Kalau ada dugaan kehamilan. Untuk memastikan langkah medis yang tepat adalah melakukan USG, Pak. Kalau gue beneran hamil, apa gue harus nikah sama Mas Endar? Enggak, gue nggak mau. Gue maunya nikah sama Rafki. Kamu mau kemana? Aku nggak mau USG, aku mau pulang. Please, Miyamor, jangan begitu. Jangan paksain diri kamu. Kita harus tahu kamu tuh hamil apa enggak. Please, Miyamor, I beg you, aku mohon. Come on. Dok, ayo di USG, Dok. Baik, kita lakukan sekarang ya, Pak. Nom. Astaga, Tristan. Linda, tolong kamu handle dulu ya. Bolehkah bisa sama karyawan saya aja di ruangan sebelah? Iya, Mbak Nom. Mari, Bu, ikut saya. Tristan, lo kenapa? Itu siapa yang mukulin lo? Jangan ceritanya, udah bentar aja. Ya udah kalau gitu gua ambilin P3K bentar ya. Thank you ya, Nom. Ya. Saya hamil nggak, Dok? Seperti yang saya bilang tadi, nggak ada kantung kehamilan, nggak ada janin. Mbaknya nggak hamil. Beneran saya nggak hamil, Dok? Betul. Tapi dari pemeriksaan USG barusan, saya melihat mbaknya ada kista ovarium. Kista ovarium? Maksudnya gimana? Jadi kista ovarium inilah yang menyebabkan mbak terlambat haid dan hasil tes pack garis 2 palsu akibat gangguan hormonal. Tapi kok saya mual-mual terus ya, Dok?
Jadi kista ovarium ini meskipun kecil dan jinak bisa menyebabkan gangguan hormon estrogen dan progesteron. Ketidakseimbangan hormon ini bisa menimbulkan gejala mirip kehamilan seperti mual dan muntah. Apalagi ditambah kondisi Mbak Sheila yang kelelahan dan stres berat, jadi bisa memperburuk kondisi ini. Tapi kista ini bahaya nggak? Sepertinya jinak, Pak. Tapi untuk menentukan bahaya atau tidaknya, kita akan lakukan observasi lebih lanjut. Tapi untuk sementara waktu, Mbak Sheila tidak perlu dirawat inap. Nanti saya akan berikan obat, setelah kondisinya stabil, Mbaknya boleh pulang. 1-3 bulan ke depan, tolong kontrol ya Mbak untuk USG ulang. Tapi dijaga ya Mbak, Mbak tidak boleh capek dan tidak boleh stres. Untung aja yang gue takutin gak kejadian. Gue selamat. Selamat. Beneran gak perih? Ya dikit. Tanya. Tahan dulu, tunggu. Dikit lagi. Dikit. Iya. Apanya ini perih banget? No. Iya. Perih banget ini, no. Satu lagi. Sorry ya. Oke. Udah. Sekarang lo cerita kenapa lo bisa babak belur kayak gini. Jadi gini, Nom. Jadi gitu ceritanya. Gue juga bingung kenapa gue tiba-tiba diserang. Gue gak kenal sama mereka. Dan kalau misalnya nggak ada Arta, gue habis. Jadi yang nolongin lo Arta? Oh, Arta bener-bener gentleman sih. Kenapa, Nom? Udah bengong, senyum-senyum mikirin apa? Oh enggak, gue lagi mikir aneh aja soalnya. Kalau emang lo nggak kenal sama orang-orang itu, kenapa mereka ngincer lo? Bisa jadi mereka orang suruhan atau musuh lo? Musuh. Tapi gue gak tahu juga deh. Karena momen ini berbarengan banget sama gue konfrontasi tentang kehamilannya Arshila. Dia tersinggung banget karena dia gak ngerasa dia hamil. Gak tahu ya. Feeling gue sih, ya, gue gak mau nuduh lagi tapi takutnya ini ulahnya dia. Itu artinya Arshila ini tuh benar-benar bahaya, Tristan. Ya gue jadi kepikiran Ayuna. Coba hubungin Ayuna deh. Coba ya. Halo Tristan? Hai, Ayuna. Hai Ayuna. Hai Naomi. Kamu lagi di mana? Aku lagi di kawasan Anyer di Desa Wanasari ya kalau nggak salah ya, Mas. Nih sama Mas Rafka. Lagi ngapain di sana? Ada urusan apa? Aku lagi ada urusan penting sama Mas Rafka. Kenapa kalian nelponin? Ada apa? Kayaknya nanti aja deh Ayuna. Iya, nanti aja. Iya, kamu fokus dulu sama urusan kamu di sana ya. Nanti kabarin aja kalau misalnya kamu udah di Jakarta. Soalnya ada yang aku sama Tristan mau ngomongin. Oh gitu. Bye-bye. Bye. Dah. Mereka mau ngomongin apa ya? Palingan juga Tristan mau curi-curi kesempatan lagi aja sama Ayuna. Dia kan modus aja buat mepet-mepet ke Ayuna. Ya sudah, terima kasih pengobatannya. Gue balik dulu ya. Hati-hati ya. Iya aman. Lu bohong lu bilang gak perih, tapi perih banget ini. Dikit kan. Perih banget, ayo. Keadaannya Arta gimana ya? Luka parah gak ya? Apa aku ke kantornya aja ya buat mastiin dia baik-baik aja apa enggak?
Ayuna kita apa nepi dulu ya? Ini kayaknya udah mau hujan gede. Takutnya kalau daerah sini tuh banyak tanah longsor. Kayaknya nanggung deh. Mendingan kita langsung aja ya. Kita terusin aja. Kita harus segera menemukan clue tentang email misterius itu. Oh, ya udah. Aku lanjutin aja ya. Iya. Sebentar ya, Riona. Halo? Halo, Mas Rafki. Apa Mas Rafki sama Mbak Yuna udah sampai di Jakarta, Mas? Oh, belum. Kita belum sampai Jakarta. Tadi saya sama Ayuna cari makan dulu. Ini sekarang kita masih di daerah perbukitan Desa Wanasari ya. Mas Rafki, Mbak Yuna tolong jawab saya kenapa, Mas? Ada apa-apa yang terjadi, Mas? Halo? Ayuna, kamu harus kuat, Ayuna. Ayuna. Ya, kamu jangan tinggalin aku. Aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Aku tahu cinta ini, sayang ini salah. Dan aku tahu kamu tidak akan membalas sayang aku. Karena kamu istrinya Rafka.